Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Memasuki minggu yang sangat luar biasa ini, kami dari Amarket ingin menyampaikan buat rekan trader semuanya supaya semoga di minggu yang akan datang ini semakin sukses. Oleh karena itu kami hadir memberikan sedikit analisa. Buat rekan trader semuanya, kami ingin supaya rekan trader ada sedikit pandangan terhadap apa yang terjadi pada pasar di minggu yang akan datang. Ini sangat penting rekan trader karena sebelum kita bertempur, marilah kita lihat dulu ya keadaan-keadaan yang terjadi di minggu yang lalu supaya bisa menjadi refleksi dalam analisa kita di minggu depan. Oke rekan trader, di minggu yang sangat luar biasa di mana kita akan kembali lagi memberikan analisa dari tanggal 10 sampai tanggal 14 nanti. Kami berharap apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, mari kita lihat kejadian apa yang terjadi pada minggu lalu. Pada minggu lalu kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Di sini secara jelas pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dalam hal ini mengalami penguatan di awal-awal minggu yang sangat luar biasa, sempat menembus level 99.979, ingin mencoba hingga level 100, tapi kekuatan itu tidak berlangsung lama. Di paruh minggu kembali lagi mengalami penurunan dan turun kembali lagi di level 99.180. Secara garis besar, apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari ekspektasi pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti, di mana The Fed sepertinya kehilangan momentum hal tersebut. Ini juga disertai dengan statement-statement yang diberikan oleh Ketua The Fed, terutama di rapat pertemuan FOMC kemarin, bahwa tidak tertutup kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga akan di-hold pada pertemuan berikutnya. Dan hal yang paling luar biasa adalah ini diakibatkan karena data-data yang ada ini tidak masuk. Disebabkan karena bagaimana shutdown telah mencapai rekor tertinggi, udah sampai ke level hari ke-38, 39, malah udah hari ke-40 sekarang. Ini sangat luar biasa dan ini sangat memberikan pergerakan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika. Tapi secara garis besar The Fed masih tetap akan hati-hati terhadap setiap statement yang akan dikeluarkan. Ya, walaupun secara garis besar pemangkasan sebenarnya masih agak sedikit jauh dari apa yang diharapkan rekan trader. Masih sangat jauh karena tidak disertai dengan data-data yang sangat signifikan yang dipublikasikan imbas dari shutdown pemerintah Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD memulai minggu dengan agak sedikit tertekan, tapi akhirnya di akhir minggu dia bisa kembali lagi naik ke posisi yang sangat signifikan dan ditutup di posisi 1.15629. Secara garis besar kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang terjadi pada Euro USD ini diakibatkan karena kekhawatiran meningkat karena berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika. Secara garis besar kekhawatiran terhadap ekonomi Amerika Serikat semakin dalam seiring dengan perpanjangan penutupan dari pemerintah Amerika. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa zona Eropa mungkin berada dalam posisi yang lebih baik. Tetapi kemajuan ekonomi yang terjadi pada Eropa itu masih belum terlihat sangat jelas. Secara garis besar, kebuntuan politik Amerika memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya, sehingga kita bisa lihat secara garis besar apa yang terjadi pada pasangan mata uang ini, walaupun sempat turun, dia mencoba untuk kembali lagi naik di akhir minggu ya, di putaran kedua minggu yang lalu. Sedangkan untuk pound sterling, prinsipnya pound sterling sama juga mengawali minggu dengan sesuatu yang sangat luar biasa, sempat turun juga di hari kedua, hari Selasa, hingga menembus level terendah 1.30054 dan menutup perdagangan minggu ini di posisi 1.31590. Ini yang terjadi pada pound sterling. Dan kalau rekan trader lihat kejadian ini yang terjadi pada pound sterling, secara garis besar kita lihat bahwa apa yang terjadi pada pound sterling
buyer dalam hal ini belum mau terlalu menyerah, walaupun secara garis besar kita lihat di minggu yang lalu bagaimana benar-benar kejatuhan yang sangat luar biasa ya. 1 bulan yang lalu sudah mulai ya, permulaan pelemahan itu sudah mulai dari minggu tanggal 17 September ya, bulan September ya, walaupun sempat naik di posisi 1.37628, dia turun terus. Minggu yang lalu benar-benar minggu yang sangat dramatis, 2 minggu lalu dramatis, tapi minggu ini dia sudah berada di titik di mana agak tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba kembali lagi rebound balik lagi, walaupun secara garis besar pelemahan bearish masih terus melampaui, terus menerjang dan terus menghantui pergerakan pasar ya. Secara garis besar rebound yang terjadi pada pound sterling ini masih tetap dalam sesuatu yang sangat sulit, kesulitan masih tetap ada. Hal ini juga diakibatkan karena aliran safe haven kembali menguat ya, sehingga ini merupakan sesuatu yang memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang ini. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bagaimanakah gold. Nah, ini gold pada minggu yang lalu benar-benar dia masuk di masa konsolidasi setelah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah 4.381. Pasca hal tersebut dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan, dan pada minggu yang lalu dia berada di zona konsolidasi. Zona konsolidasi karena kita bisa lihat bahwa shutdown yang terjadi di pemerintahan Amerika memberikan suatu tekanan terhadap gold, memberikan sesuatu harapan terhadap gold untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Akan tetapi tekanan itu kembali muncul dari sikap The Fed yang lebih hawkish ya. Satu sisi shutdown menguatkan, tapi di sisi lain hawkish melemahkan, sehingga apa yang terjadi pada minggu yang lalu ya, berjalan ini dia berada dalam fase konsolidasi atau fase istirahat, wait and see. Dan kita akan lihat kemungkinan yang terjadi di minggu depan ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, secara garis besar kalau rekan trader lihat USD Yen Jepang, walaupun perlahan namun pasti dia sempat mencapai level yang agak tinggi di 154.451, tapi kita lihat bahwa perlahan namun pasti pasangan mata uang ini mengalami sedikit pelemahan, rekan trader ya. USD Yen Jepang ini mengalami sedikit pelemahan, walaupun di akhir perdagangan minggu lalu ya, pasangan mata uang USD Yen Jepang ini di mana buyer pembeli berupaya untuk mengambil kendali di tengah ketidakpastian yang terjadi di Bank of Jepang. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya karena ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga segera oleh Bank of Jepang ini memberikan suatu tatanan dalam pergerakan ini pasangan mata uang ya, sehingga kita bisa lihat di tengah pelemahan yang terjadi, tapi pembeli buyer masih tetap berusaha untuk memperoleh kendali lagi dalam pergerakannya. Setelah 4 minggu terakhir pergerakannya sangat signifikan, minggu yang lalu ini agak sedikit tertahan, tapi masih ada tetap usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pasangan mata uang ini. Nah, rekan trader semuanya, ini dari sisi teknikal. Sedangkan untuk fundamental, rekan trader, kita bisa lihat fundamental ini bisa ditunjukkan oleh kalender ekonomi yang terjadi. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat dari kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu, di sini sudah sangat jelas. Untuk minggu lalu, kita bisa lihat bahwa data-data yang dikeluarkan mulai dari indeks manajer pembelian berada di seputaran 52,5, mengalami ya stabil prinsipnya dan sedikit memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, sedangkan indeks pembelian manufaktur berada di seputaran 48,7 dari data sebelumnya di seputaran 49,1. Perubahan tenaga kerja non pertanian juga sedikit mengalami kenaikan di seputaran 29.000, dia naik menjadi 42.000 ya. Data berikutnya seperti indeks manajer pembelian jasa berada di sekitaran 54,
Non manufaktur berada seputaran 52,4 dari 50. Ini adalah data-data yang terjadi pada minggu yang lalu. Dan bagaimanakah untuk minggu depan ini, rekan trader? Nah, minggu depan ini yang pertama kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi akan terjadi pada minggu depan ini, rekan trader. Di sini bisa dilihat dengan jelas untuk kalender ekonomi. Yang harap diperhatikan adalah hari Senin Selasa tidak ada, tapi tetap ada dalam hal statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Jadi terus memperhatikan, terus melihat setiap statement yang dikeluarkan. Dimulai nanti pada hari Rabu ada IHK Jerman, dan hari Kamis benar-benar data itu banyak banget. PDB Inggris akan dikeluarkan serta data inflasi Amerika. Ini harap diperhatikan serta klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran awal akan memberikan suatu data di mana data ini sangat-sangat penting ya. Oleh karena itu harap diperhatikan klaim pengangguran awal seperti hari Kamis, dan data inflasi akan dikeluarkan. Nah, ini secara fundamental yang akan terjadi, kalender ekonomi akan terjadi pada minggu depan. Tapi harap diperhatikan juga bahwa apa yang terjadi, statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed itu sangat-sangat penting untuk dilihat. Oleh karena itu kembali lagi harap diperhatikan setiap data-datanya. Nah, bagaimana secara teknikal rekan trader? Nah, secara teknikal mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, rekan trader, hingga tanggal 14 nanti sepertinya agak sedikit ada tendensi pelemahan yang bisa saja terjadi terhadap pasangan mata uang ini. Analisa yang coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya di sini, nah ini dia analisa yang coba saya sampaikan untuk rekan trader. Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa dari analisa yang coba saya sampaikan, analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk kembali jatuh ke level yang sedikit lebih tertekan lagi, dan tidak terkemungkinan dia bisa jatuh hingga level 98.712. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa tetap naik ke level tertinggi di seputaran 99.779. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi terhadap indeks dolar Amerika hingga tanggal 14 November nanti. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, dalam kacamata saya Euro USD ini setidaknya sedikit punya peluang untuk naik lagi ke posisi lebih tinggi, tapi peluang pelemahan juga masih tetap ada. Analisa yang coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya bahwa Euro USD ini masih bisa punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, itu di seputaran 1.16745. Walaupun peluang untuk jatuh pun juga masih tetap ada dan bisa membuat dia turun kembali lagi ke level terendah di 1.14830. Nah, ini dia bergerak nggak terlalu jauh sebenarnya, walaupun peluang untuk naik itu masih tetap besar. Dan untuk pound sterling sama juga, pound sterling sepertinya reboundnya ini akan dicoba pada minggu depan. Analisa saya sampai tanggal 14 ini harap diperhatikan untuk pound sterling USD. Pasangan mata uang ini masih bisa naik, dan saya berasumsi dia ini bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.32455. Dengan asumsi bahwa pelemahan masih tetap ada dan bisa membuat dia turun kembali lagi ke level terendah di seputaran 1.30300. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Konsolidasi yang terjadi pada gold masih tetap membuat gold ini benar-benar memiliki peluang yang sangat luar biasa. Secara garis besar, kemungkinan konsolidasi masih tetap ada. Tapi analisa saya, peluang naik masih sangat mungkin terjadi.
saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik hingga level 4100 atau 4126. Ya, itu adalah peluang yang bisa saja terjadi pada gold di minggu yang akan datang. Jadi saya beranalisa dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi di 4100 lah ya, atau 4126. Tapi untuk turun pun juga dia masih tetap bisa, rekan trader. Analisa saya dia ini bisa mengalami pelemahan hingga level terendah ya, di seputaran, sabar rekan trader. Ini ini sebenarnya di seputaran sini nih. Nah, saya lebih berasumsi dia akan sampai di 3930. 3930 merupakan level yang bisa terjadi pada pasangan mata pada gold. Walaupun terjadi pelemahan, asumsi saya sangat rendah, dia masih tetap berada di seputaran 3898. Untuk peluang turun lagi sepertinya menurut saya dia turunnya itu sudah tidak terlalu lama lagi, dia akan bermain di antara 4000-an. Tapi saya mengambil win-win solution bahwa 3898.27 adalah level yang paling terendah yang bisa terjadi pada gold minggu depan. Tapi peluang untuk bisa naik sangat besar ya. Asumsi saya dia bisa naik lepas dari zona 4000. Sekarang dia udah 4001. Dia bisa naik hingga level tertinggi itu 4100. Walaupun tidak tertutup kemungkinan 4126, tapi angka unyil saya menyatakan bahwa 4100 adalah level yang bisa dicapai emas minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, sekali lagi dalam tatanan saya, USD Yen Jepang ini kemungkinan dia akan mengalami sedikit koreksi dia ini. Analisa saya koreksi dia ini bisa sampai level terendah di seputaran 151.876, tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang penguatan masih tetap ada, dia bisa naik hingga level tertinggi di posisi 154.275. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang minggu depan. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita yang akan berlangsung dari tanggal 10 hari pahlawan hingga tanggal 14 nanti. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi pahlawan cuan untuk diri masing-masing. Tetap semangat terus, tetap analisa, mencari momen-momen yang penting, belajar, melihat analisa-analisa lainnya selain analisa kami, dan tugas Bapak Ibu adalah mereduksi semua analisa tersebut menjadi suatu analisa yang bisa digunakan oleh rekan trader, dan itu adalah analisa yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Semoga minggu yang akan Bapak Ibu masukin ini merupakan minggu yang benar-benar sukses buat rekan trader semua. Salam Profit Indonesia.